Hei, Rocky Gerung, coba kau masih anak-anak itu sudah di Lombok itu mulutmu. Coba kau masih anak-anak pada zaman dahulu, seumur-umur saya, itu sudah di Lomboki mulutmu. Kau dengar ini? Coba sampaikan sama Rocky Gerung ini, suku toko tua dari Pulau Kabaena yang bicara. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Beberapa hari kemarin, Pak Rocky Gerung sempat menjadi viral dan trending topik di media sosial. Usai Pak Rocky Gerung sebut Bapak Presiden Joko Widodo bajingan dan tolol, dan ada juga yang bilang dungu. Di mana viralnya pernyataan itu tentu mendapatkan berbagai jenis reaksi dan komentar dari netizen ya. Apalagi negara Indonesia ini negara majemuk, terdiri dari beribu-ribu pulau dan terdiri dari berbagai jenis suku, ras, budaya, dan agama. Usai viralnya pernyataan Rocky Gerung sebut Pak Presiden Joko Widodo bajingan dan tolol, tentu mendapatkan berbagai jenis reaksi dan komentar antara pro dan kontra, karena dunia ini pro dan kontra. Oke, video kali ini kita akan mendengar langsung sebuah komentar dari seorang kakek tua untuk menanggapi terkait kata-kata ini lontarkan dari Pak Rocky Gerung. Oke guys, jangan lama-lama, mari kita langsung simak berikut ini. Hei, Rocky Gerung, coba kau masih anak-anak itu sudah di Lombok itu mulutmu. Coba kau masih anak-anak pada zaman dahulu, seumur-umur saya, itu sudah di Lomboki mulutmu. Kau dengar ini? Coba sampaikan sama Rocky Gerung ini, suku toko tua dari Pulau Kabaena yang bicara. Itu budaya pada suku toko tua di Pulau Kabaena, itu hal yang tabu itu. Cara bicara kasar, memaki-maki, cara bicara kotor. Tidak ada itu sekolah-sekolah yang mengajarkan begitu. Orang tua di rumah dulu kita itu tidak boleh cara bicara kotor, cara bicara kasar. Sebut orang dungu, sebut orang tolol. Sembarangan saja ini Rocky Gerung ini mengajarkan yang tidak baik kepada generasi muda. Baru masih banyak juga yang mau ikut-ikutan. Katanya ilmu. Ilmu apa itu? Coba sebutkan saya. Hei Rocky Gerung, dengar ini. Coba sebutkan saya kitab suci apa yang mengajarkan bicara-bicara kasar, bicara-bicara kotor, memaki-maki. Dalam Al-Quran tidak ada itu yang mengajarkan memaki-maki orang. Hanya jihad yang ada. Tidak ada bilang kita pergi biar musuh, itu tidak ada yang pergi dimaki-maki itu dalam Al-Quran. Begitu juga Injil. Adakah itu yang memaki-maki di situ mengajarkan bahwa maki-maki orang? Tidak ada. Zabur juga begitu. Taurat juga begitu. Jangan-jangan ini Rocky Gerung ini tidak ada kitab sucinya. Ini kelewatan Rocky Gerung ini mengajarkan yang tidak baik kepada generasi muda, anak-anak. Anak-anak ini kita tumpah dengan sopan santun. Indonesia ini terkenal karena sopan santunnya, bukan karena memaki-maki. Cara bicara kotor, bicara dungu. Ilmu apa itu yang mau dipelajari sama Rocky Gerung itu? Baru masih banyak juga yang bodoh-bodoh ikut-ikut itu. Bicara Pancasila, dia bahas-bahas juga Pancasila. Coba sebutkan saya, sila keberapa itu yang menganjurkan memaki-maki orang? Sebut-sebut dungu di situ, tolol di situ. Pemerintahan yang tidak puas, dia katakan dia berhak maki-maki. Karena dia memilih, dia warga negara, pernah memilih, ada suaranya, meminta suara. Jadi kalau tidak sesuai keinginannya, dia boleh dia maki-maki. Adakah di situ dalam Pancasila? Adakah dalam undang-undang itu menyuruh maki-maki kalau tidak puas dengan wakilmu yang kau pilih di DPR, di wakil rakyat? Kalau begitu, kau tunjuk siapa itu yang kau pernah kau pilih waktu pemilihan calon legislatif, siapa orangnya itu? Itu yang kau maki-maki. Jangan yang kau tidak pilih, itu yang kau maki-maki. Waktu pemilihan presiden, siapa yang kau pilih? Bukan Jokowi toh?
Kenapa Jokowi yang kau maki-maki? Karena bukan pilihanmu. Sembarangan saja ini. Lain yang dia pilih, lain yang dia maki-maki. Ini Rocky Gerung ini coba kau masih anak-anak. Itu kau sudah dilomboki mulutmu. Coba kau suku toko tua di Pulau Kabaena. Karena itu suku toko tua ada beberapa hal yang tabu. Memaki-maki, cara bicara kotor, sebut dungu, sebut tolol, mencuri, berbohong. Ini semua itu hal-hal yang tabu di suku kami itu. Jangan-jangan kamu itu waktu kau kecil di rumahmu begitu. Diajarkan itu sama orang tua memaki-maki. Tidak ada itu. Semua suku-suku bangsa di Indonesia ini tidak ada yang mengajarkan orang anaknya memaki-maki. Bicara-bicara kasar, bicara-bicara kotor. Sebut-sebut tolol. Sampai-sampai dia katakan dia boleh maki-maki pemerintahan. Karena kalau dia tidak puas. Karena dia adalah suaranya di situ. Memang suaramu di situ sama Jokowi. Sembarangan saja. Siapa yang kau pilih kah dulu waktu pemilihan presiden? Siapa yang kau pilih dulu waktu pemilihan DPR? Karena aku tidak maki-maki itu yang kau pilih. Pemilihan di Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan tuh yang kau pilih. Kenapa kau tidak pernah maki-maki itu? Tidak ada itu DP 0%. Tidak ada sungai yang dia perbaiki. Banjir tidak bisa diatasi. Kenapa kau tidak pernah maki-maki? Kenapa kau tidak pernah dungu-dungu itu? Tolol-tolol itu? Jokowi saja yang kau serang terus. Padahal bukan itu yang kau pilih. Habis itu kau bilang berhak kau maki-maki. Karena ada suaramu. Bukan itu yang kau pilih. Yang kau pilih yang kau maki-maki. Kalau begitu, kalau suaramu di situ. Ini sembarangan saja ini. Ajar-ajar anak-anak. Kita ini guru mengajarkan sopan santun di sekolah. Setengah mati kita ajar anak-anak. Kita ajarkan budi pekerti. Ada pelajaran budi pekerti. Itu dulu kita ada namanya itu pendidikan moral Pancasila. Kita ajarkan itu biar duduk, kita ajarkan bicara, kita ajarkan sopan santun, kita ajar. Kau pergi rusaki pendidikan. Kita setengah mati mengajarkan yang kebaikan, sopan santun. Kau pergi ajar bicara-bicara kasar. Pulang di rumah ada anak-anak yang sembarangan, yang kasar bicaranya, yang memaki-maki, yang cara bicara kotor. Guru lagi yang disalahkan. Begitukah diajarkan guru di sekolah? Dia bilang begitu orang tuanya. Kalau kita bicara-bicara kasar, bicara kotor di rumah, apa dia bilang itu orang tua di rumah? Begitukah kamu diajarkan di sekolah? Akhirnya guru-guru kasihan yang jadi sasaran pendidik. Baru dia bilang juga dia dosen, dia pendidik. Kita mengajarkan kebaikan, sopan santun. Kau pergi ajarkan yang tidak baik. Akhirnya sasaran kita. Kalau udah pintar anaknya tidak bilang, oh gurunya yang pintar. Dia bilang, oh memang orang tuanya itu yang pintar. Pintar memang semua mereka itu. Begitu anaknya bodoh. Begitu ada anaknya cara bicara kasar, cara bicara kotor, memaki-maki. Dia bilang lagi, begitukah diajarkan gurumu di sekolah? Bagaimana ini caranya ini? Adakah kurikulum bicara-bicara kotor? Ada. Bagikan ini supaya dia dengar itu Rocky Gerung. Kasih tahu bilang suku toko tua dari Pulau Kabayan yang bicara. Karena memang adat dan budaya kita begitu. Orang tuanya orang tua saja itu di sana di suku toko tua tidak bisa kita sebut namanya dulu. Pada zaman dahulu makanya kita selalu sebutkan namanya nama anaknya atau nama-nama lainnya. Itu tidak sembarangan itu kita mendidik orang. Baru masih banyak juga cendekiawan. Itu orang-orang pintar katanya, mahasiswa katanya, dosen katanya apa itu. Dia dukung-dukung itu Rocky Gerung. Guru-guru juga dia dukung-dukung juga. Itu juga yang katanya agama. Dia pilih juga itu sejalan dengan Rocky Gerung. Pilihannya Rocky Gerung itu juga yang dia pilih. Dia dukung juga itu. Ini bagaimana ini kita bisa perbaiki negara ini, budi pekerti kita ini. Kalau begitu, kita ini masih mengajarkan saja yang baik-baik, mengajarkan yang bagus, masih juga melanggar.
masih juga kita sembarangan. Apalagi kalau sudah begitu, dia katakan dirinya, coba kalau orang lain itu, bilang saja Jokowi katanya palsu jasanya, bohong itu yang palsu, yang bilang palsu jasanya Jokowi. Adakah yang bisa buktikan bahwa dia palsu? Hanya kau pergi tuduh-tuduh saja orang. Tahukah itu ijazah itu? Kau tahu? Baru kau bilang palsu. Saya saja ini rakyat jelata ini, saya tahu itu aturan. Itu ijazah bukan palsu. Bisa saja ijazah itu tidak asli, tapi tidak palsu. Saya kasih contoh ya. Kalau terjadi musibah, ijazahnya orang dia hanyut, bawa banjir atau kebakaran, apa yang bisa dilakukan? Ambil keterangan polisi. Ambil keterangan polisi, baru pergi di sekolah. Pergi di sekolah buatkan keterangan hilang atau keterangan rusak. Apa yang bisa menentukan? Buku stambuk. Jangan bilang tidak percaya itu, tidak percaya itu. Apa yang bisa dipercaya? Karena itu omongan yang tidak punya dasar yang dipercaya. Itu yang menentukan itu adalah stambuk. Makanya itu stambuk sekolah tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Itu stambuk di sekolah. Sudah itu nyawanya sekolah kalau mau tahu. Jangan kayak bodoh-bodoh saja. Persoalkan kiri kanan. Kalau tidak ada itu di dalam stambuk berarti palsu. Tidak sah. Kalau mau cari ijazah palsu itu tidak harus. Karena bisa juga jadi kertas biasa. Kalau sudah kehilangan, bisa ada pengganti ijazah. Makanya ada itu di fotokopi dikatakan telah disahkan sesuai aslinya, telah diperiksa sesuai aslinya. Ada semua di situ. Ini bicara mengajarkan saja ini keributan. Ini biang keladinya semua ini ketidakberesan ini di negara kita ini Rocky Gerung itu. Coba masih anak-anak itu Rocky Gerung dilomboki mulutnya itu. Udah dikasih lombo mulutnya, ditumbuhkan itu lombo di tempurung kelapa. Yang saya alami dulu waktu kecil saya. Itu ada itu lombo rawit itu kasih masuk di tempurung kelapa baru ditumbuh sampai hancur karena belum ada cobe-cobe. Baru dikasih lombo mulutnya itu anak-anak yang bicara kotor. Kalau tidak percaya pergi di toko tua Kabaena itu baru tanyakan. Kita ini alami. Bukan berarti kita tidak bicara kotor, atau bicara kasar, atau dungu-dungu, atau tolol-tolol, baru kita penakut. Tidak. Itu tidak ada yang mau bicara kotor, bicara kasar di suku tua Kabaena. Tapi bukan dia takut. Mau saya sebutkan buktinya bahwa suku tua Kabaena itu pemberani tapi tidak bicara kasar. Itu kapal Portugis, kapal Belanda, itu banyak yang tenggelam itu di Pulau Saguri itu. Di Pulau Kabaena ditenggelamkan oleh suku tua Kabaena. Kenapa? Gara-gara mulut. Gara-gara mulut itu ditenggelamkan kapalnya. Bukan 1-2 kapal, puluhan kapal. Tapi kita tidak bicara kasar, tidak bicara kotor. Sebut-sebut dungu itu musuh, tidak. Kita perangi saja sesuai kebenaran. Bukan begitu caranya. Mengajarkan anak-anak dari kecil sampai pada mahasiswa diajarkan bicara-bicara yang begitu. Akhirnya kita semua ini yang mengajar ini disalahkan oleh orang tua kalau kasar kita punya anak. Bagaimana nonton itu kata-katanya Rocky Gerung. Baru masih ada juga pendidik yang ikut-ikuti. Katanya memberikan ilmu. Sudah banyak katanya kita diberikan ilmu oleh Rocky Gerung. Ilmu apa? Adakah kurikulum bicara-bicara kotor, bicara-bicara kasar? Ada. Ilmu apa yang diperoleh dari Rocky Gerung itu? Ilmu-ilmu setan itu, baru dia sebut orang setan. Dia yang baliki orang. Ilmu-ilmu dungu, dia sebut orang dungu. Ilmu-ilmu tolol, baru dia sebut orang tolol. Dia baliki orang. Dia dukung juga, baru yang dia dukung macam siapa itu? Anies Baswedan. Biar dah bohong keliling-keliling. Dia tidak pernah sebut dungu. Dia tidak pernah bicara-bicara kasar. Masih banyak juga. Bahaya ini Indonesia ini kalau begini nih. Modelnya ini Rocky Gerung ini.
Adakah dalam undang-undang itu yang melindungi orang bicara-bicara bicara kasar? Bicara-bicaraan. Tidak ada itu. Dalam Pancasila tidak ada. Dalam kitab suci tidak ada. Baru tidak mau juga dia apa-apakan. Itu kecil itu, perempuan itu yang pergi hadang-hadang, dia dorong-dorong. Tidak begitu, harus dilomboki mulutnya itu. Kalau perlu dengan pendukungnya semua lomboki mulutnya. Sudah itu yang membuat kerusuhan saja di negeri ini. Ini kita tercemar nama baik kita. Budaya dan adat kita hilang semuanya. Menjadi budaya-budaya yang tidak beres. Gara-gara itu satu orang itu. Sama saja kerbau itu yang mandi lumpur kotor baru dia keliling pergi sentuh semua orang. Akhirnya semua kotor kita ini. Ini kasih tahu ini suku Tukutu Akabaena yang bicara ini. Dari Pulau Kabaena. Bagikan ini supaya dia nonton itu Rocky Gerung. Kalau mau panggil saya, baru saya tanyakan. Coba sebutkan saya butir berapa itu. Dalam itu saja saya mau tanyakan. Butir berapa itu dalam Pancasila? Karena dia bicara Pancasila juga. Yang mau mengajarkan itu orang tidak sopan santun. Yang mengajarkan orang sebut-sebut dungu. Sila keberapa itu? Kan dia bicara Pancasila. Kemudian dia bicara-bicara juga kitab suci. Sebutkan saya, kitab suci apa itu yang mengajarkan bicara-bicara kasar begitu? Kitab suci apa? Dia ini saya sebut suku bangsa karena kalau suku bangsa, suku tua itu tidak ada yang begitu. Dan semua suku bangsa di Indonesia tidak ada yang begitu. Tidak ada yang membiarkan begitu. Dan orang tua semua pada zaman tahu orang tua pendukung Rocky Gerung ini saya tidak tahu. Tapi kalau yang sama pendapat dengan kami dulu itu tidak ada itu yang mengajarkan anaknya pergi bicara-bicara kasar. Atau bicara-bicara kotor. Atau berbohong. Tidak ada itu orang tua yang mengajarkan anaknya begitu. Baru kau pergi ajar kita punya anak begitu, generasi muda begitu. Ini sembarangan betul ini Rocky Gerung ini. Ini kita ini aneh. Orang yang benar itu yang kita teror terus. Sementara yang begitu kita dukung juga sama sifat ini yang begini. Itu semua itu yang pro membela Rocky Gerung itu sama sifatnya itu. Jadi kalau anakmu nanti dengar ini pendukung Rocky Gerung, kalau anakmu nanti pintar bicara kasar, dia lawan kamu nanti di rumahmu, dia maki-maki kamu, jangan kau salahkan itu anakmu, ya jangan. Itu yang mendukung Rocky Gerung. Jangan salahkan anakmu kalau nanti dia besar dia maki-maki kamu. Atau dia lawan kamu. Atau dia ajak kamu berdebat bodoh-bodoh. Jangan salahkan gurunya. Jangan salahkan itu anak. Jangan marahi. Karena kau mendukung itu sifat begitu. Kau pergi memihak sama Rocky Gerung, pergi bela-bela itu, pergi. Harusnya itu perempuan itu mau dibantu. Lomboki mulutnya itu Rocky Gerung. Bukan kamu orang mau pergi pukuli, mau pergi serang. Sembarangan saja ini Indonesia ini sudah berubah menjadi apa ini? Tidak ada juga yang begitu dulu. Sampai sekarang tidak ada kurikulum memaki-maki, tidak ada. Cara bicara kotor tidak ada, pengajaran begitu, pelajaran di sekolah begitu. Saya ulangi ini. Suku Tukutu Akabaena yang bicara ini tidak ada dalam kitab suci. Ajaran-ajaran begitu. Tidak ada dalam undang-undang dasar, undang-undang apalagi ini. Hukum tidak ada itu yang melindungi orang begitu. Pancasila tidak ada itu sila yang mengajarkan begitu. Rocky Gerung saja yang bikin begitu. Baru kasih bodoh-bodoh orang. Baru anehnya juga, biar juga mahasiswa, biar juga orang pintar, dia ikut juga. Masih banyak kata-kata lain yang bisa kita sampaikan. Makanya itu ada diajarkan itu peribahasa. Ada diajarkan itu apa itu kata-kata kiasan. Ada diajarkan itu kata-kata kiasan supaya kita kasih tahu orang dengan bahasa-bahasa halus. Ada pelajaran itu. Bahasa-bahasa kias supaya orang paham. Gaya-gaya bahasa ada semua di situ. Yang mengajarkan begitu. Supaya orang sadar apa yang kita katakan.
Dia kembali merenung. Dia sadari dirinya, padahal hanya kita memberikan kata-kata halus. Dia merupakan kiasan. Bukan mau pergi pamer-pamer bahwa jago, saya ini jago. Itu yang seperti kamu Rocky Gerung, biar anak-anak bodoh itu, orang gila itu bisa bicara begitu. Tidak harus sekolah. Kita gila saja, sudah pintar bicara begitu. Coba kau pergi lihat itu orang gila. Kau tidak langsung dia maki-maki kamu. Anak-anak bodoh. Langsung itu bicara seperti Rocky Gerung tanpa belajar. Gampang itu kalau mau begitu. Jangan bilang cendekiawan itu, pintar itu, dosen itu. Tidak ada begitu. Tanpa belajar kita bisa. Saya juga bisa. Cara begitu. Anak-anak gila, anak-anak bodoh. Bisa. Tanpa belajar. Ini dia anggap dirinya. Baru anehnya juga masih panggil-panggil juga pergi memberikan apa itu. Pengajaran-pengajaran di tengah-tengah umum. Ya, cukup begini saja. Sampaikan ini, bagikan saja ini. Supaya ada dengar itu orang-orang itu. Supaya guru kasihan ini jangan disalahkan terus di rumah. Bahwa begitu diajarkan gurumu. Begitukah diajarkan orang tuamu? Kalau kita pergi di orang lain itu, kalau kita punya anak bicara-bicara begitu, apa dia bilang orang tetap, begitukah diajarkan orang tuamu? Begitukah diajarkan gurumu? Padahal orang tua dan guru tidak ada yang mengajarkan begitu. Rocky Gerung saja mengajarkan begitu. Harusnya kita bilang, begitukah diajarkan Rocky Gerung? Begitukah diajarkan Rocky Gerung? Harusnya kita bilang begitu. Jangan bilang, begitukah diajarkan gurumu? Begitukah diajarkan orang tuamu? Sebut-sebut gurunya, sebut-sebut orang tuanya. Padahal Rocky Gerung yang mengajarkan begitu. Dia nonton itu anak-anak di media sosial, baru dia pintar bicara-bicara begitu. Baru guru yang disalahkan, orang tua yang disalahkan, keluarganya orang dirembet-rembet. Oh begitu keluarganya mereka itu pintar semua, cara bicara kasar, cara bicara kotor. Padahal Rocky Gerung yang ngajarkan lewat media sosial. Begitu itu sekolah di situ. SMA begitu. Di SMP di situ sudah begitu mereka itu kasar-kasar anak-anak di situ. Padahal gurunya di situ tidak ada yang mengajarkan begitu. Kita mau tegur juga itu anak-anak. Didatangi lagi orang tuanya murid. Gimana orang tua anakmu tidak kasar kalau begitu? Dia lawan kamu di rumah, gurunya kau salahkan. Tidak pernah mengajarkan katanya yang baik-baik. Mencontohkan tidak baik, padahal tidak. Rocky Gerung itu yang mencontohkan lewat media sosial. Gurunya disalahkan. Barangan saja ini. Bagikan video ini supaya dia nonton itu Rocky Gerung kalau perlu. Saya berani bicara begini bahwa dilomboki mulutnya karena kita dulu suku tua di Lomboki kita punya mulut. Kalau kita bicara kasar. Ini ya masih banyak itu yang pernah alami. Termasuk saya punya sepupu sendiri ditumbuhkan Lombok, ditempurung baru dilomboki mulutnya. Hanya gara-gara dia kalah main apa itu, main karet, baru dia bilang, dia sebut pantatmu. Oh sudah orang tuanya dia lomboki mulutnya bicara-bicara begitu. Ya cukup sekian dulu, nanti saya sambungkan lagi. Oke guys, ketika saya simak komentar dari seorang kakek tua, tentu sangat berguna juga bagi publik, khususnya yang sudah melihat bagaimana pencerahan dari seorang bapak yang memberikan komentar kepada Pak Rocky Gerung ya. Di mana Pak Rocky Gerung beberapa hari kemarin yang menyebut Bapak Presiden itu bajingan dan tolol ya. Dan sebut kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana usai viralnya pernyataan Rocky Gerung yang sebut Bapak Presiden itu bajingan dan tolol, bungu dan lain-lain, tentu membuat kontroversi di masyarakat luas ya. Apalagi masyarakat Indonesia ini masyarakat yang majemuk ya, terdiri dari berbagai jenis suku, ras, budaya dan agama. Mendapatkan kontroversi yang sangat luar biasa antara pro dan kontra, karena dunia ini ada pro ada kontra ya. Tentu ini juga sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini.
ketika saya simak secara mendalam komentar dari kakek tua ini tadi, ya tentu tidak luput juga ya. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini semenjak kecil pasti ada pendidikan dari orang tua ya. Pendidikan sejak dini dari orang tua. Dan saya juga masih ingat pembicaraan dari kedua orang tua saya waktu saya masih kecil ya, tentu selalu mengajarkan, "Dek, jangan membuat adu domba, jangan sampai temanmu berkelahi. Jangan memaki-maki orang karena itu tidak baik." Tentu saya sudah alaminya semua. Dan itu juga salah satu ajaran yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil ya, kepada kita agar kita juga bisa mengetahui mana itu perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik ya. Dan tentu kakek tua ini juga saya sangat akui ketika berani tampil di publik ya, untuk memberikan suatu pencerahan. Dan apa yang dikatakan oleh seorang kakek tua tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu bukan ilmu dan benar ya, karena dalam sebuah ajaran itu tidak ada untuk membuat kontroversi ya, tidak ada membuat orang lain untuk membuat adu domba sehingga menghasilkan hal-hal yang negatif juga. Dan tadi kita juga simak ya pembicaraan dari kakek tua ini tadi dalam kitab suci ya, khususnya di agama Kristen. Untuk hal-hal yang negatif tentu tidak ada. Karena dalam sebuah kitab suci itu semuanya untuk memberikan ajaran-ajaran yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Dan saya juga tidak tahu di Al-Quran ya, dan tentu juga paling semuanya merujuk kepada ajaran yang baik. Oke guys, jadi bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan komen di kolom komentar. Saya Bebani, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.